Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Mutmainah dari kelas 1110. Di sini saya akan mempresentasikan sempro yang berjudul Perbedaan Perspektif Antara Orang Tua dan Anak. Puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas serta menambah wawasan pembaca mengenai topik yang dibahas. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap makalah ini memberikan manfaat bagi pembaca. Bab 1 itu ada pendahuluan. Latar belakang, keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk kepribadian, nilai serta perilaku individu. Dalam keluarga, interaksi antara anggota keluarga terjadi secara intens, terutama antara orang tua dan anak. Interaksi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam keluarga adalah konflik antar generasi. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antara kelompok usia yang berbeda, khususnya antara orang tua dan anak, yang disebabkan oleh perbedaan perspektif nilai seperti cara pandang terhadap berbagai hal. Konflik ini merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan keluarga, terutama di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi saat ini telah menciptakan perbedaan yang cukup signifikan antara generasi orang tua dan generasi anak. Rumusan masalah itu faktor penyebab konflik antar generasi dalam keluarga. Dampak konflik antar generasi terhadap hubungan keluarga, cara penyelesaian konflik antar generasi dalam keluarga. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab konflik antar generasi dalam keluarga, mengetahui dampak konflik terhadap hubungan keluarga, mengetahui cara penyelesaian konflik antar generasi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai manfaat teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang konflik antar generasi dalam keluarga. Manfaat praktis bagi keluarga, membantu memahami dan mengatasi konflik. Bagi penulis, menambah pengalaman dan penelitian. Bagi pembaca, sebagai bahan pembelajaran. Bab 2 itu ada kajian pustaka. Pengertian konflik sosial merupakan suatu proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, norma maupun persepsi antara individu atau kelompok. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, serta cara pandang yang berbeda. Menurut Soeharjono Sengkanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Namun dalam konteks keluarga, konflik tidak selalu berbentuk kekerasan, melainkan lebih sering berupa perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau pertentangan secara emosional. Konflik dalam keluarga, khususnya konflik antar generasi, merupakan konflik yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki perbedaan usia, pengalaman hidup, serta nilai-nilai yang dianut. Konflik ini biasanya terjadi antara orang tua dan anak karena adanya perbedaan cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pergaulan, penggunaan teknologi, hingga pilihan masa depan. Dalam perspektif sosiologi, konflik tidak selalu bersifat negatif. Konflik juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, memperjelas peran masing-masing individu, serta mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konflik secara menyeluruh, baik dari sisi penyebab, bentuk, maupun dampaknya. Teori konflik kepentingan berbeda sehingga potensi konflik selalu ada. Teori konflik merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki teori konflik. Karl Marx menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam konteks keluarga, teori ini dapat dilihat dari hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua biasanya memiliki kekuasaan dalam menentukan aturan, sedangkan anak berada
pada posisi yang lebih lemah. Ketidakseimbangan ini dapat memicu konflik, terutama ketika anak mulai menuntut kebebasan dan kemandirian. 2. Teori konflik Lewis Althusser berpendapat bahwa konflik memiliki fungsi positif, yaitu memperkuat solidaritas kelompok dan memperjelas hubungan sosial dalam keluarga. Konflik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan komunikasi dan mempererat hubungan jika diselesaikan dengan baik. Teori Ralph Dahrendorf menekankan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan otoritas dalam keluarga. Orang tua memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan anak. Ketika anak mulai mempertanyakan atau menolak otoritas tersebut, maka konflik dapat terjadi. Pengertian generasi dan perbedaan generasi. Generasi adalah kelompok individu yang lahir pada periode waktu tertentu dan mengalami peristiwa sosial yang sama sehingga membentuk karakteristik tertentu. Beberapa generasi yang dikenal antara lain generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau milenial, dan generasi Z. Setiap generasi memiliki ciri khas yang berbeda. Orang tua umumnya berasal dari generasi yang lebih tua yang memiliki nilai tradisional, sedangkan anak-anak saat ini termasuk generasi milenial atau generasi Z yang lebih modern dan terbuka terhadap perubahan. Perbedaan generasi ini menciptakan kesenjangan yang sering disebut sebagai generation gap, yaitu perbedaan cara berpikir, nilai, dan gaya hidup antara generasi yang berbeda. Kesenjangan inilah menjadi salah satu penyebab utama konflik antar generasi dalam keluarga. Konflik antar generasi dalam keluarga. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antara kelompok usia yang berbeda, terutama antara orang tua dan anak. Konflik ini biasanya muncul karena adanya perbedaan perspektif suatu masalah. Dalam keluarga, konflik antar generasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan pendapat mengenai pendidikan, perbedaan dalam memilih teman atau pasangan, perbedaan penggunaan teknologi, perbedaan gaya hidup. Konflik ini sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman antara kedua pihak. Orang tua cenderung menganggap bahwa pengalaman hidup mereka lebih benar, sedangkan anak merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri. Faktor penyebab konflik antar generasi. Konflik antar generasi dalam keluarga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 1. Perbedaan nilai dan norma. Orang tua biasanya berpegang pada nilai tradisional, sedangkan anak lebih mengikuti perkembangan zaman. 2. Perbedaan pola asuh. Pola asuh yang otoriter dapat menimbulkan konflik karena anak merasa tidak diberi kebebasan. 3. Kurangnya komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kesalahpahaman. 4. Pengaruh teknologi. Teknologi membuat anak lebih terbuka terhadap budaya luar. 5. Perbedaan gaya hidup. Anak cenderung mengikuti tren modern, sedangkan orang tua menginginkan kesederhanaan. Dan dampak konflik antar generasi. Konflik antar generasi memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak negatif, hubungan keluarga menjadi renggang, menurunnya kepercayaan, timbulnya stres dan tekanan emosional. Dampak positif, meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih pemecahan masalah, memperkuat hubungan jika diselesaikan dengan baik. Teori komunikasi dalam keluarga. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Menurut teori komunikasi, terdapat beberapa jenis komunikasi. Komunikasi verbal atau kata-kata, komunikasi nonverbal, gestur, ekspresi. Komunikasi yang efektif harus memenuhi beberapa syarat. Keterbukaan, empati, kejujuran, saling menghargai. Dalam konflik antar generasi, komunikasi yang buruk sering menjadi penyebab utama masalah. Pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan cara orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Terdapat beberapa jenis pola asuh, yaitu otoriter, orang tua memaksakan aturan; demokratis, orang tua memberi kebebasan dengan batasan; permisif, orang tua terlalu membebaskan anak. Pola asuh demokratis dianggap paling efektif dalam mengurangi konflik karena melibatkan komunikasi dua arah. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kompromi. Kedua pihak saling mengalah untuk mencapai kesepakatan, kolaborasi, mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Akomodasi, salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan
Komunikasi terbuka menyampaikan pendapat secara jujur dan sopan. Mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Relevansi kajian pustaka. Dengan penelitian kajian pustaka ini memberikan dasar teoritis dalam memahami konflik antar generasi dalam keluarga. Teori konflik, teori komunikasi, serta konsep pola asuh menjadi landasan dalam menganalisis penyebab, dampak, dan solusi konflik. Dengan adanya kajian pustaka ini, penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bab 3 itu ada metode penelitian. Jenis dan pendekatan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena konflik antar generasi dalam keluarga secara mendalam, khususnya terkait perbedaan perspektif antara orang tua dan anak. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Hasil dari penelitian ini berupa penjelasan dalam bentuk narasi atau deskriptif, bukan angka-angka statistik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur atau library research. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan itu meliputi buku sosiologi, artikel ilmiah, jurnal penelitian, sumber terpercaya dari internet. Penelitian ini menggunakan minimal 3 jurnal ilmiah sebagai referensi utama untuk memperkuat analisis mengenai konflik antar generasi dalam keluarga. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 1. Data primer. Data primer diperoleh dari hasil pemikiran dan analisis peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, artikel yang relevan. Beberapa contoh referensi jurnal yang digunakan: jurnal tentang konflik keluarga dan komunikasi interpersonal, jurnal tentang pola asuh orang tua terhadap remaja, jurnal tentang pengaruh teknologi terhadap hubungan keluarga. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pohon konflik atau konflik tree analysis. Pohon konflik merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami konflik secara sistematis dengan membaginya menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Akar penyebab konflik. Bagian akan menggambarkan faktor-faktor penyebab konflik seperti perbedaan perspektif antara orang tua dan anak, kurangnya komunikasi, perbedaan nilai dan norma, pengaruh teknologi dan lingkungan. 2. Batang atau masalah utama. Batang menggambarkan inti permasalahan, yaitu konflik antar generasi dalam keluarga yang ditandai dengan perbedaan pendapat, ketegangan hubungan, kurangnya saling pengertian. Cabang dan daun. Dampak konflik. Bagian ini menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari konflik seperti hubungan keluarga menjadi renggang, timbulnya stres dan ketidaknyamanan, menurunnya kualitas komunikasi. Melalui analisis pohon konflik, peneliti dapat memahami hubungan antara penyebab inti masalah dan dampak konflik secara lebih terstruktur. Teknik penyajian data. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu berupa penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian literatur, menghubungkan teori dengan fenomena, menarik kesimpulan berdasarkan analisis. Keabsahan data. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti ini menggunakan referensi dari jurnal ilmiah yang relevan, perbandingan beberapa sumber literatur, kesesuaian antara teori dan pembahasan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang bab 4 ada paparan data dan analisis. Paparan data berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa jurnal dan sumber ilmiah. Konflik antar generasi dalam keluarga merupakan fenomena yang umum terjadi. Konflik ini muncul akibat adanya perbedaan perspektif antara orang tua dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dari kajian literatur ditemukan beberapa pola umum konflik, yaitu perbedaan cara pandang. Orang tua cenderung berpikir berdasarkan pengalaman dan nilai tradisional, sedangkan anak lebih terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Perbedaan dalam penggunaan teknologi. Anak lebih aktif menggunakan teknologi seperti media sosial,
sedangkan orang tua sering merasa khawatir terhadap dampaknya. Perbedaan gaya komunikasi. Anak cenderung ingin komunikasi yang terbuka, sedangkan orang tua terkadang masih menggunakan pendekatan otoriter. Perbedaan harapan dan keinginan. Orang tua memiliki harapan tertentu terhadap masa depan anak, sementara anak memiliki keinginan sendiri. Data dari jurnal juga menunjukkan bahwa konflik antar generasi sering terjadi pada usia remaja karena pada masa ini anak sedang mencari jati diri dan cenderung lebih kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Analisis menggunakan pohon konflik. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik antar generasi dalam keluarga terjadi karena perbedaan perspektif antara orang tua dan anak. Penyebab utama konflik meliputi perbedaan nilai, pola asuh, komunikasi, dan pengaruh teknologi. Konflik memiliki dampak negatif dan positif tergantung pada cara penyelesaiannya. Analisis pohon konflik membantu memahami hubungan antara penyebab, masalah, dan dampak konflik secara sistematis. Rekomendasi penyelesaian konflik. Untuk mengatasi konflik antar generasi dalam keluarga, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan komunikasi efektif. Orang tua dan anak perlu saling terbuka dalam menyampaikan pendapat, saling menghargai perbedaan perspektif tanpa memaksakan kehendak, menerapkan pola asuh demokratis. Orang tua memberikan kebebasan dengan tetap memberikan batasan, mencari solusi bersama atau kompromi. Kedua pihak mencari jalan tengah yang saling menguntungkan, meningkatkan pemahaman antar generasi. Orang tua memahami perkembangan zaman dan anak menghargai pengalaman orang tua. Mengontrol penggunaan teknologi, menggunakan teknologi secara bijak dengan pengawasan yang tepat. Bab 5 itu ada penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa topik yang dibahas dalam makalah ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Melalui analisis yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa adanya keterkaitan antara teori dan praktik yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi positif baik secara akademis maupun praktis. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam serta pengembangan kajian dengan sudut pandang yang lebih luas agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif. Selain itu, pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat dari makalah ini serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang relevan.